Halo guys, welcome back my YouTube channel. Jadi di video kali ini gue bakal sedikit ngobrol tentang budaya atau kultur dari daerah temen gue. Perkenalkan nama. Halo guys, gue Pipa. Gue dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Lebih tepatnya gue di daerah Pulau Adonara. Wow, daerah timur sana ya? Yang timur katanya banget. kaya itu. Iya, itu di sana itu surga yang tersembunyi. Wow. Ya. Oke, langsung aja kali ya. Di era yang modern dan serba canggih ini, budaya yang nenek moyang lu warisin itu masih melekat banget gak sih di daerah lu? Jadi di sana itu sekarang itu kita bicara tentang kultur atau adat istiadat di sana itu benar-benar masih melekat banget. Nggak tergoyah apapun, biarpun begitu canggih teknologi zaman sekarang, tapi nggak terpengaruh. Wow. Hal-hal atau kebiasaan apa aja sih yang dilakuin di sana tuh? Di sana tuh banyak ya, banyak. Jadi kayak nggak cuman satu aja gitu. Adatnya itu banyak, misalkan kematian, pernikahan, terus kayak contohnya kayak kemarin nih, adatnya. Belum lama ini? Iya, belum lama, baru awal-awal virus corona ya. Jadi tuh di setiap daerah, termasuk di daerah aku tuh mereka melakukan adat, upacara adat tentang nolak bala seperti itu. Coba lebih spesifik lagi, adat-adat yang sering dilakuin di sana, contohnya kayak tentang mau menikah atau kematian yang bukan di masa pandemi ya. Iya. Jadi di sana itu lebih sering atau lebih dibilang setiap hari ya, itu tuh kematian. Wow. Kematian. Kan pernikahan kan kayak kalau mereka melakukan adat itu kayak mereka tuh sama orang-orang yang udah benar-benar yang nikah, punya niatan yang maharnya ada gitu, itu baru ada acara adatnya ya. Tapi kalau misalnya biasa setiap hari itu kematian sih, soalnya kalau kematian itu mereka bawa sarung, bawa pokoknya tenun-tenun adat di situ, nggak harus datang kayak cuman nguburin doang terus kelar, enggak. Kira-kira melakukan adat tersebut membutuhkan waktu berapa lama? Biasanya di sana itu adatnya misalkan di sana kematian ya? Iya, kematian. Kalau misalkan meninggalnya hari ini nih. Pasti nggak hari ini juga yang langsung kuburin, nggak. Besoknya, karena di pihak keluarga lain itu mereka harus persiapin kayak kambing, kayak sarung tenun untuk adatnya itu, seperti itu sih. Jadi meninggal hari ini kemungkinan besar besok baru dikuburin, karena begitu banyak acara yang dilaluin pada saat itu, seperti itu. Buat keluarga sendiri itu ada, mohon maaf ya, kayak tergantung agama atau bagaimana, atau sama aja semuanya? Enggak, kalau masalah untuk agama ya, untuk agama itu udah ranah ke masing-masing ekonomi ya. Ada yang kayak mau hajatan gede-gedean bisa, yang mau pas-pasan sesuai dengan kemampuan kita lah ya, istilahnya. Nah, kalau adat itu sama rata. Nggak ada yang kecil, nggak ada yang gede, sama rata. Itu udah ketentuan dari dulu sih. Itu untuk adat kematian ya? Iya. Kalau untuk adat pernikahan sendiri itu gimana? Kalau adat pernikahan di situ dulu udah dari zaman nenek moyang kita, mereka udah mewariskan kalau kita sebagai perempuan itu istilahnya gak gampang didapetin seorang laki-laki gitu misalkan. Nah di situ kita kami orang Adonara itu punya mahar gading. Kalau kami nikah punya mahar gading. Kalau orang dibilang bangsawan itu punya gading 5. Kalau orang biasa misalkan itu paling 1 atau 2. Kalau orang yang bisa dibilang bangsawan itu kayak gimana contohnya? Kayak gini ya, misalkan kayak orang itu pemimpin di kampung. Lurah? Bukan lurah, bukan suku, tapi ketua suku lah ya. Maksudnya punya yang orang itu yang dulu kan zaman-zamannya perang-perang gitu kan. Nah, yang menjadi penolong kampung ini yang menjadi bangsawan, seperti itu. Tokoh ya, disebutnya tokoh adat lah misalkan. Tahap-tahapnya untuk adat nikah tuh dari prosesi lamaran atau meminang itu gimana?
Kalau bicara tentang pernikahan itu, kalau misalkan kalau kita sebagai cewek sama pasangan kita, kalau misalkan niatnya benar-benar kayak ngasih mahar gitu tuh, yang menjadi laki-laki ini dia merasa bahwa dia punya gading. Wow. Punya, udah prepare ya iya, sebelumnya. Iya, baru tuh mereka berbicara sama Berani menghadap sama orang tua, sama serius. inilah, dibilang aku udah siap, kita udah siap, latar belakang udah bener-bener matang banget nih, kita datang ngelamar seperti itu. Biasanya acara pernikahan itu sendiri memakan waktu berapa lama? Biasanya ya tergantung ya. Kalau misalkan dari pertemuan pertama atau pertemuan beberapa kali antara pihak laki-laki dan pihak perempuan ya, mereka kesepakatannya hari besok misalkan tanggal segini penyerahan kayak gading itu, yang datang lamar gitu-gitu. Nah besoknya nikah, terus butuh waktu 5-6 hari lah untuk melakukan adat tersebut. Iya, lama sih. Untuk biaya kira-kira ya, kira-kira itu bisa menghabiskan berapa banyak? Kalau nikahnya baik-baik lah ya, maksudnya kasih gading seperti itu puluhan juta sih. Puluhan juta. Tadi kan lo menyinggung tentang pernikahan yang baik-baik. Emang ada pernikahan yang nggak baik? Nggak, jadi tuh di sana itu dibilang bukan nggak baik-baik lah ya, maksudnya punya kita menjadi cewek sama cowok ini, calon suami istri ini kan kita udah benar-benar siap kan, gitu. Kalau misalkan dibilang nggak baik itu kayak mereka dibilang nekat, kayak kami lari seperti itu. Masih ada di sana? Masih banyak. Wow, sangat-sangat melekat ya. Terus selain kultur pernikahan yang bisa memakan waktu 5 hari, itu ada proses adat yang lain gak sih yang lebih sederhana atau yang lebih mempersingkat waktunya? Sebenarnya ada sih, kayak, tapi setahu aku ya kalau di kampung itu benar-benar pasti makan waktu. Nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan karena proses dari adat ke agama itu lama gitu. Selain gading itu sendiri, apa aja sih yang dibawa sama si pihak laki-laki? Atau hanya pihak laki-laki yang bawa atau perempuan juga bawa atau gimana? Jadi di sana itu sebelum ke arah agama, adatnya dulu kan, terus adatnya dulu kan mereka nggak harus cuman bawa gading doang, tapi mereka bawa kambing. Tapi kambingnya harganya 5 juta seperti itu. Harusnya gede. Terus juga yang cewek ini jinjing bawa beras, karung-karung. Buat ke pihak cowok. Pihak cewek. Cewek bawa buat ke pihak cowok, bawa ke cewek gitu. Nah, tapi misalkan udah selesai nih dari cowoknya, kayak istilahnya kayak antar sirih pinang gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan dari udah kelar nikah, si pengantaran cewek ke rumah cowok ini, si cewek dari keluarga cewek ini mereka harus bawa peralatan, bukan peralatan sih, kayak pakaian, baju cewek, tapi harus juga dengan kain-kain tenun di sana. Jadi setara, kalau misalkan gadingnya 2, gadingnya 3, gadingnya 4, gadingnya 5, itu banyaknya setara, itu harus pokoknya enggak balance ya? Iya, pokoknya selemari gede, atau pokoknya setara dengan harga belisnya gitu. Buat kalau itu kan jatuhnya timbal balik, kayak misalkan pihak laki-laki misalkan sekian, perempuan juga harus sekian. Mohon maaf nih, kalau dalam keadaan di ekonomi keluarga yang seperti itu. Kalau misalkan misalkan nih, kalau si cowok ini itu semuanya itu tergantung dari kembali kesepakatan antara orang tua cewek, pihak ini dan pihak ini. Seperti itu. Jadi kalau misalkan si cowok ini maunya yang si orang tua ini maunya yang sederhana aja, silahkan. Kalau mau yang gede-gedean, sok gitu. Kalau yang sederhana itu tetap makan waktu selama itu atau mempersingkat atau gimana? Enggak sih, kalau misalkan ada yang mau sederhana itu pasti cuman itu doang. Kayak berkurangnya barang-barang itu. Berkurangnya waktu juga, berkurangnya masa orang gitu, nggak terlalu banyak gitu.
Kalau di sana sendiri pernikahan itu kan kayak nikahan nih, ada hiburan nggak sih? Pasti ada. Ada? Iya. Kayak apa contohnya? Di sana itu kalau misalkan adat ya, ada itu kalau misalkan kita si cewek ini diantar nih ke rumah cowok, kita itu dijemput pakai tarian daerah. Wow, menarik banget kayaknya. Iya. Seru, bakal rame banget. Seru. Terus malamnya kalau misalkan dari pihak cowoknya ini ada band-band, silakan. Kalau nggak ada ya pasti puterin musik atau apa gitu, pasti pada happy-happy. Oke. Kayaknya cukup sampai di sini ya. Perbincangan kita lumayan dalam, lumayan jauh, dan kita juga sedikit lebih tahu lah tentang adat di timur Bagaimana sana. pelosok Iya, negeri, iya. iya di timur. Semoga juga kita bisa berkunjung ke sana. Amin. Amin. Bisa melihat keindahan timurnya Indonesia. Oke, amin amin. Ya udahlah, cukup sampai di sini aja video kali ini. Bye. Bye.